Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Rina. Saya dari Prodi Teknik Informatika tahun angkatan 2020. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan source code HTML dan CSS yang ada pada website STEMIC Rosma ini. Nah, sebelumnya eh, tugas ini adalah untuk memenuhi dari UTS pada mata kuliah web programming yang diampu oleh Bapak Arif Maulana Yusuf Eskom Mkom. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari layout atau tampilan website yang saya buatkan. Nah, di dalam layout atau tampilan website ini ada di bagian atas ini, yaitu terletak di bagian header. Nah, di mana bagian header ini memiliki sebuah menu-menu atau navigasi yang nantinya ini bisa berubah atau menjadi sebuah link yang akan berpindah pada tab yang lain. Nah, menu ini ketika kita klik atau kita tekan, maka akan berubah dari warna background juga dari warna tulisannya. Dan juga dari menu navigasi ini tentunya bisa berpindah atau mengacu ke tab yang lain. Nah, ada juga pada bagian body. Nah, body ini bagian dari konten dari website STEMIC Rosma. Nah, ada kontennya ini berisi program KIP kuliah, jurusan yang ada pada STEMIC Rosma, dan tata cara pendaftarannya. Selain itu, ada juga pada bagian footernya atau bagian akhirnya ini. Nah, pada bagian akhirnya ini hanya dibuatkan sebuah copyright-nya saja. Nah, kita lanjutkan ke bagian atau codingannya langsung. Nah, pertama-tama sebelumnya saya sudah membuatkan terlebih dahulu duplikat dari HTML atau file dari quiz. Nah, di file quiz ini tadinya hanya memiliki sebuah menu, hanya 3 menu, yaitu menu home, tentang kami, dan kontak kami. Tentunya dari layout atau tampilan dari webnya juga berbeda. Nah, bisa kita bandingkan sebelumnya. Nah, ini adalah bagian dari file UTS. Nah, sedangkan dari yang quiznya ini hanya berupa seperti ini layoutnya. Nah, dari CSS ini atau dari HTML UTS ini sama, tidak beda dengan quiz atau file quiz yang sebelumnya. Jadi pada HTML UTS atau pada website UTS kali ini yang ditugaskan, nah ditambah sebuah button pada menu, juga ditambahkan menu-menu yang lainnya seperti menu akademik, jurnal, dan ormawa. Nah, kita lanjut ke HTML-nya. Nah, di dalam HTML ini memiliki sebuah struktur. Struktur ini yang menjadi atau mendukung HTML ini agar sesuai dengan apa yang akan kita desainkan atau yang akan kita buatkan websitenya. Nah, di dalam HTML selalu diapit oleh tag buka dan tag tutup. Nah, di dalam HTML terdapat sebuah tag head. Tag head ini memuat tentang judul atau title. Nah, title-nya ini saya berikan bernama STEMIC Rosma. Nah, yang nantinya title ini akan menjadi alamat dari tab
web browser yang kita buatkan. Nah, ada juga bagian tag link href. Nah, link href ini artinya mengacu pada link atau yang akan memuat sebuah CSS-nya. Jadi pada UTS kali ini saya juga menggunakan tipe CSS yang bersifat eksternal. Jadi antara file HTML dan CSS-nya ini saya pisahkan sehingga pada HTML-nya tentunya harus kita panggil terlebih dahulu CSS-nya dengan menggunakan tag link href. Nah, selanjutnya pada bagian body. Nah, pada bagian body ini dibagi lagi menjadi kelas-kelas lain. Nah, kelas-kelas ini tentunya diapit oleh kelas div. Nah, kelas div ini adalah sebagai pembatas antara kelas-kelas yang ada pada website STEMIC Rosma yang saya buatkan. Nah, ada div class header, nah yaitu kelas header ini kelas yang berada di bagian tampilan paling atas. Nah, di kelas header ini juga dibedakan lagi, ada tag header. Nah, tag header ini terdapat tag H1. Nah, tag H1 ini berfungsi untuk mengatur ukuran dari font judul, yaitu STEMIC Rosma atau website yang kita buatkan. Nah, kita lihat dulu. Nah, STEMIC Rosma ini adalah memakai tag H1. Nah, tag H1 ini berfungsi untuk mengatur ukuran dari font tulisan yang judul yang saya buatkan. Lanjut. Ada juga menu nav. Nav ini adalah sebuah navigasi dan di dalam navigasi terdapat tag ULLI. Nah, tag ULLI ini nantinya akan berupa sebuah daftar list acak atau outputnya itu berupa bulatan hitam. Nah, ada juga tag button class. Buttonnya itu artinya class button ini yang nantinya akan menjadi tombol button pada menu-menu yang ada di bagian header. Nah, ada juga ahref atau tag ahref ini yang sama, yaitu berfungsi untuk atau sebagai link yang nantinya itu kita bisa ketika menekan menu home misalnya, maka menu home ini akan berpindah ke tab yang lain atau isi dari menu home tersebut. Nah, dilanjutkan pada tag div kelas isi, yaitu atau kelas yang bernama isi ini ada sebuah tag H3. Nah, tag H3 ini tidak berbeda dengan tag H1, yaitu H3 ini berfungsi untuk mengatur ukuran dari font atau huruf yang dibuatkan. Nah, pada bagian H3 ini, tepatnya pada judul program KIP kuliah, yaitu isi dari konten website STEMIC Rosma. Nah, kita lihat lagi. Nah, pada div atau kelas isi ini yaitu memuat tag H3. Nah, tag H3 ini tidak beda jauh dengan tag H1. Cuma berbedanya tag H3 ini lebih kecil ukurannya dibandingkan tag H1. Nah, untuk apa? Nah, jadi untuk membedakan antara judul juga isi dari sub-sub judul yang ada pada website STEMIC Rosma ini. Nah, kita lanjut di dalam tip kelas badan, yaitu kelas yang diberi nama badan ini. Nah, dibagi lagi menjadi kelas-kelas yang lebih kecil lagi. Nah, di antara kelasnya ini ada kelas sidebar, juga ada kelas konten.
Nah, di dalam kelas sidebar ini terdapat judulnya ini adalah jurusan yang ada pada STEMI Kosma. Sehingga setiap tag yang H3 ini sama seperti pada tag yang ada di bagian kelas isi. Nah, ini juga diapit oleh tag UL, LI yang artinya nantinya akan menjadi sebuah daftar list yang berupa bulatan hitam saja. Nah, masuk ke kelas deep class content. Nah, deep class content ini juga merupakan bagian dari kelas badan. Nah, deep class content ini setiap judulnya juga diberikan tag H3, yaitu agar setiap ukuran dari fontnya ini sama setiap judulnya. Nah, berbeda pada tata cara pendaftaran. Nah, ada sebuah tag OL LI. Nah, tag OL dan LI ini adalah sebuah daftar list, yaitu daftar listnya berupa angka. Nah, angka ini tentunya adalah daftar list yang teratur dari angka 1, angka 2, dan angka-angka selanjutnya. Yang terakhir adalah deep class footer, yaitu di bagian paling bawahnya class footer, yaitu diisikan dengan tag span. Nah, tag span ini berisi tentang copyright dari si pembuat website ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, awalnya ini adalah kelas isi atau isi konten dari website STEMI Crossword. Nah, dari kelas isi ini tentunya ada kelas isi. Nah, kelas isi ini yang ada di bagian awal ini. Nah, ada juga kelas badan. Nah, kelas badan ini dipisah lagi menjadi ini bagian kelas sidebar dan ini bagian kelas konten. Nah, kita masuk ke CSS-nya. Nah, dalam CSS juga terdapat sebuah properti yang mendukung agar tampilan dari layout website-nya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini diberilah sebuah properti background. Background ini berwarna putih. Nah, ada juga color. Nah, colornya ini berwarna hitam, tapi tidak terlalu hitam. Font family atau jenis hurufnya ini Perdana, Geneva, Tahoma, dan sans serif. Marginnya ini dibuatkan auto, jadi marginnya ini otomatis mengatur sendiri dari kanan dan kirinya. Width-nya ini dibuatkan 100%. Nah, kita masuk ke bagian header. Nah, titik header ini artinya kita memanggil kelas header yang ada pada file HTML. Nah, kelas headernya ini kita panggilkan terlebih dahulu ketika kita akan mengatur atau membuat desain pada CSS-nya. Nah, diberilah sebuah atau propertinya ini width. Nah, width ini 100%. Background color-nya ini berwarna hitam. Jadi pada bagian header, width-nya ini 100% dan warna background-nya ini adalah berwarna hitam. Maaf, bukan hitam. Jadi ini berwarna biru tua ya. Nah, lanjut lagi. Pada kelas header H1. Nah, kelas header H1 ini artinya kita memanggil kelas header yang ada di HTML yang diapit oleh tag H1. Nah, tag H1 itu adalah tadi di bagian judul website yang dibuatkan oleh saya. Nah, H1 ini diberilah tag origin atau tata letaknya itu value-nya center, yaitu di tengah.
padding topnya ini 30 px dan warna dari tulisannya ini berwarna putih. Nah, kita lihat. Nah, di bagian header tadi sudah diberikan warnanya itu berwarna putih, backgroundnya itu berwarna biru gelap seperti ini. Nah, ada juga padding dan juga margin yang sudah dibuatkan. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di bagian nav atau navigasi tentunya juga sama. Jadi setiap apapun yang akan kita desain pada HTML-nya itu harus dipanggilkan sehingga nanti di CSS-nya itu bisa kita atur desain dan tampilan dari properti yang mendukung agar tampilannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada bagian navigasi, pada bagian navigasi ini diberilah width-nya itu 100%, display-nya ini fleksibel, artinya nantinya akan mudah atau kita untuk mengaturnya. JSTP kontennya ini senternya berada rata di tengah. Ada juga nav UL. Nah, nav UL ini artinya kita memanggil tag UL yang ada juga tag navigasi yang ada tag UL-nya. Nah, kita berilah padding lab-nya ini 0. Nah, kita lanjut ke bagian header A. Nah, bagian header A ini artinya kita memanggil kelas header yang ada tag A. Nah, tag A ini adalah tag ahref atau yang ada linknya, yang mengacu pada link. Nah, text decoration none ini artinya jadi ketika kita atau membuatkan dari menunya itu tulisannya tidak akan ada garis bawahnya walaupun itu adalah sebuah link. Nah, lanjut di dalam navigasi LI ini artinya kita memanggilkan navigasi yang ada tag LI-nya. Nah, tag LI ini kita atur atau desain display-nya ini inline, jadi rata di samping. Nah, tipenya ini flat left. Nah, dari keseluruhannya, tentunya kita juga harus mengatur bagaimana caranya agar ketika button atau menu-menu itu kita klik akan berubah warna menjadi warna putih, warna biru, atau warna-warna lainnya. Nah, pada bagian ini, tag header A ini artinya kita memanggil class header yang ada AA ini artinya ahref ya. Nah, ahref ini adalah tag yang mengandung sebuah link. Nah, kita beri sebuah colornya ini berwarna putih, jadi tulisannya berwarna putih, font weight-nya ini 600, padding left-nya 5px, dan padding right-nya ini 5px. Nah, bagian hover ini artinya ketika kita mengklik atau mengarahkan kursornya, maka akan berubah warna menjadi warna yang telah kita sesuaikan. Ya, di sini colornya ini berwarna hitam. Nah, ada juga bagian back button atau class button. Nah, class button ini tadinya pada HTML-nya ini kita lihat dulu. Nah, tick atau class button ini berada di bagian menu. Menu yang ada di header di website Systemic Crossmark. Nah, pada bagian button ini diberilah sebuah properti background color-nya ini berwarna hijau tua, bordernya non, color-nya ini berwarna hitam. Jadi tulisannya akan menjadi warna hitam, padding-nya ini 5px, 5px, text align ini artinya tata letaknya berada di tengah. Nah, ada juga text decoration yang seperti di atas.
Juga terdapat properti display yang filenya itu adalah inline block, artinya dari tampilan kanan dan kirinya ini bisa kita atur dengan mudah. Nah, marginnya ini 2px, kursornya itu bertipe pointer, yaitu ketika kita akan mengklik maka akan berubah kursor ini akan berubah menjadi pointer. Nah, seperti ini. Nah, lanjut border radius. Border radius ini yaitu batas dari tampilan buttonnya. Nah, ada juga yang terakhir pada bagian button ini ada tick button hover. Nah, jadi di bagian ini saya berikan sebuah background color-nya ini berwarna biru. Nah, yang mana tampilan-tampilan ini akan berubah ketika kita klik atau ketika kita tekan. Nah, kita contohkan. Kita lihat di bagian navigasi tersebut tentunya sudah ada tadi properti-properti yang sudah dibuatkan di menu atau di bagian CSS-nya. Nah, sehingga dari semua properti-properti CSS pada bagian navigasi tersebut, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, pada awalnya menu navigasi ini ada menu home atau ada menu-menu lainnya, tadinya background-nya ini berwarna hijau tua. Nah, juga warna dari teksnya ini berwarna putih. Nah, jika kita klik, maka akan berubah menjadi pointer atau kita klik ini warna dari background juga warna dari teksnya akan berubah seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke bagian isi. Nah, di bagian isi ini buat isi H3. Artinya kita atau saya memanggil kelas isi yang ada tag H3-nya. Nah, tag H3 itu yang mana? Nah, kita lihat lagi di dalam HTML. Jadi H3 itu yaitu kelas isi H3 ini yaitu judul dari kontennya program KIP kuliah. Nah, di bagian jadi judul program KIP kuliah ini pada CSS akan diberikan warnanya ini warna biru dan bordernya ini 2px. Nah, di bagian dot atau titik isi ini artinya kita mengatur dari seluruh kelas isinya, yaitu bordernya 1px, bertipe solid, dan warnanya ini berwarna hitam tetapi tidak terlalu hitam. Nah, marginnya ini, batas terluarnya ini adalah 15px 0, dan ada juga padding left. Padding left-nya ini 10px dan padding right-nya ini 2px. Nah, jadi pada bagian isi, nah kita lihat, nah ini di bagian isinya atau kelas isi yang telah diberikan properti pada CSS-nya, maka hasil output-nya akan menjadi seperti ini. Nah, program KIP kuliah ini adalah dari judul atau subjudul, nah merupakan isi konten dari website Sistemik Cosma yang diberikan warnanya ini berwarna biru dan juga ada border-border yang memisahkan antara bagian konten-konten lainnya. Nah, kita masuk ke badan. Nah, titik badan nav.li ini artinya kita memanggilkan kelas badan yang ada tag nav dan tag li-nya. Nah, tag nav dan li ini yang mana yang ada pada kelas badan ini? Nah, di dalam kelas badan ini ternyata yang menggunakan tag
UL dan LI ini semuanya, nah hingga ini diberilah sebuah propertinya ini display inline, yaitu agar tampilannya ini berada di samping dan warna colornya ini black. Nah, kita lihat. Nah, jadi di semua bagian badan, nah ini bagian dari kelas badan, secara menyeluruh diberilah sebuah border atau tulisannya ini displaynya ini berada inline itu berada di samping. Nah, juga berwarna hitam tulisannya. Nah, kita lanjut ke bagian kelas badan. Nah, kelas badan ini ternyata kita berikan width-nya ini 100%. Lebarnya itu 100%, display-nya itu fleksibel, jadi kita bisa mengaturnya dengan mudah. Tapi kontennya itu space between. Nah, ada juga margin bottom-nya yaitu 10 px. Nah, space between ini yaitu merupakan sebuah spasi atau yang nantinya membuatkan sebuah ruang. Nah, seperti ini yang memberikan ruang antara kelas sidebar dan juga kelas konten yang berada di kelas badan. Nah, lanjut. Pada kelas sidebar, kita panggil lagi, diberilah margin range-nya ini 5px. Nah, ternyata ada juga THR yang dipanggilkan pada CSS. Nah, THR ini yang berada pada, nah ini. THR ini nantinya akan menjadi sebuah garis horizontal yang ada pada bagian jurusan atau subjudul yang ada pada website OSMA. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah THR. Nah, THR ini yang menjadi atau memperindah tampilan dari subjudul dan juga isi dari subjudulnya. Dilanjutkan. Pada .badan.sidebar, .badan.content, di sini artinya kita memanggil kelas sidebar dan kelas konten yang ada pada kelas badan. Nah, kita panggilkan secara bersamaan atau secara langsung. Nah, diberilah width-nya ini atau lebarnya 50px, bordernya ini 1px, solid, dan warnanya ini berwarna hitam, tapi tidak terlalu hitam. Nah, pada bagian kelas konten, nah kelas konten ini juga kita atur yaitu margin lab-nya 5px. Nah, ada juga kelas konten H3, kelas sidebar, dan yang diupdate oleh H3. Jadi, kelas konten dan kelas sidebar yang ada tag H3-nya ini kita beri properti marginnya ini 20px, 0, 0, dan 20px lagi. Nah, warna dari colornya ini berwarna biru. Nah, yang mana yang nantinya hasil dari konten atau kelas sidebar tersebut. Nah, seperti yang sudah dideklarasikan pada CSS-nya, jadi ini adalah kelas sidebar dan ini dari kelas kontennya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada sebuah border, ada juga space between-nya, ada margin-nya, dan juga tata letak atau warna dari teks ini. Jadi setiap tag badan dari tag H3 ini yaitu subjudul dari website STEMI Crossma akan diberi warna biru.
Nah, dilanjutkan pada bagian kelas terakhir, yaitu kelas footer. Nah, kelas footer ini itu kelas yang berada di paling akhir. Nah, diberilah properti dari background-nya ini berwarna biru tua seperti yang ada pada header. Nah, display ini bertipekan fleksibel. STP kontennya yaitu center, yaitu rata di tengah. Colornya ini berwarna putih, jadi warna dari tulisannya ini berwarna putih. Height-nya ini 40 px dan width atau lebarnya ini 100%. Nah, yang terakhir pada kelas footer atau yang diatur oleh TextSpan diberilah margin auto, yaitu auto ini artinya margin ini otomatis mengatur batas kanan kirinya ini sendiri atau otomatis. Nah, kita lihat di bagiannya. Nah, ini ada pada bagian dari footer. Nah, footer ini diberi background ini sama seperti pada bagian header. Jenis tulisan atau warna tulisan ini berwarna putih. Ada juga height-nya, padding, dan juga properti lainnya yang membuat sebuah footer ini menjadi seperti ini. Nah, bagaimana jika tampilannya itu tidak kita satukan dengan CSS-nya? Kita lihat lagi di HTML-nya. Kita membuatkan sebuah komentar pada bagian link href atau link yang mengandung CSS-nya. Nah, sudah. Kita save ulang. Kita paste. Nah, jadi tampilan dari pure HTML-nya ini adalah seperti ini. Ketika kita memisahkan antara file CSS, nah, maka tampilan HTML-nya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi CSS ini berfungsi untuk mengatur tata letaknya, warna background-nya, warna tulisannya, dan padding, margin, serta border, dan yang lainnya. Nah, ketika kita tidak menggunakan CSS, yang tadinya pada bagian header, yaitu bagian header ini, nah, berada di sebelah atau rata di tengah-tengah. Dan ini juga ada sebuah button. Nah, button ini memiliki background juga warna yang ketika klik ini akan berubah warna dan juga background-nya. Tapi ketika tidak kita satukan dengan CSS-nya, maka akan berubah seperti ini. Nah, dari CSS-nya sendiri, nah pada bagian tag UL, LI ini akan jadi seperti ini output-nya, yaitu berupa bulatan-bulatan hitam. Nah, sedangkan pada bagian tag OL, LI-nya akan menjadi sebuah daftar list yang terurut, yaitu dari angka 1, angka 2, dan angka 3. Dan juga ada angka-angka selanjutnya mungkin. Nah, yang tadinya di sini pada bagian jurusan yang ada Plastik Kosma dan tata cara pendaftarannya ada sebuah deep class, yaitu deep class badan yang diberi atau dipisahkan menjadi deep class sidebar dan ada deep class konten. Nah, kita kembalikan ke tampilan sebelumnya. Kita hapus lagi. Nah, dan kita refresh ulang. Nah, jadi ternyata CSS ini adalah sebuah teks atau teks editor yang digunakan
untuk mendesain atau membuat tampilan dari website yang mendukung atau menjadikan HTML yang kita buatkan itu menjadi lebih menarik, jadi memiliki sebuah warna atau tata letak dan semua komponen HTML-nya itu bisa menjadikan layoutnya ini semenarik mungkin. Nah, bagaimana cara melihat padding atau margin yang dibuatkan? Nah, kita bisa langsung melihatnya di Developer Tools. Nah, ternyata dari tampilan atau layout website Seni Cosmo yang saya buatkan ini, ternyata marginnya ini sebesar 147. Jadi batas dari terluar kontennya ini atau website ini adalah 147. Nah, di bagian ini bagiannya ada juga border. Nah, border tadi, yang ini ada juga padding. Nah, padding tadi kan sebelumnya sudah diberikan atau dideklarasikan pada CSS-nya. Nah, ini di bagian kontennya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan penjelasan-penjelasan yang masih ambigu. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.